Hai teman-teman, ketemu lagi sama aku, Galeri Indramayu, di channel yang selalu membahas hal-hal mistis dan misterius di Indonesia. Kali ini, kita akan membahas tentang Gunung Salak, gunung yang terkenal dengan pemandangannya yang indah, tapi juga menyimpan banyak cerita mistis yang bikin merinding. Gunung Salak itu terkenal medannya yang sulit, teman-teman. Jalannya terjal, hutannya lebat, dan banyak jurang yang curam. Itu sudah biasa bagi para pendaki. Banyak pendaki yang cerita mengalami kejadian aneh saat mendaki Gunung Salak. Ada yang merasa dituntun ke jalan yang salah, padahal sudah pakai kompas dan peta. Ada juga yang diganggu suara-suara aneh, seperti bisikan atau suara gamelan dari jauh. Pernah dengar cerita tentang pendaki yang tersesat berhari-hari di Gunung Salak? Banyak yang bilang mereka masuk ke alam gaib. Konon, di Gunung Salak ini banyak portal menuju dunia lain. Dan kalau kita tidak hati-hati, bisa saja terjebak di sana. Jadi kalau kalian mau mendaki Gunung Salak, pastikan kalian sudah siap mental dan fisik. Ya. Selain cerita mistis tentang pendaki hilang, Gunung Salak juga dikenal sebagai tempat beberapa kecelakaan pesawat. Gunung ini memiliki reputasi yang menyeramkan di kalangan pendaki dan penerbang. Salah satu yang paling menyedihkan adalah kecelakaan Sukhoi Superjet 100 tahun 2012. Pesawat ini sedang dalam penerbangan demonstrasi ketika menabrak lereng gunung yang curam. Pesawat yang membawa 45 orang itu jatuh di lereng Gunung Salak, dan tidak ada yang selamat. Tim SAR bekerja keras untuk menemukan dan mengevakuasi korban di medan yang sulit. Banyak yang mengaitkan kecelakaan ini dengan hal-hal mistis. Mereka percaya bahwa ada kekuatan gaib yang berperan dalam kecelakaan tersebut. Ada yang bilang Gunung Salak punya energi kuat yang bisa mengganggu navigasi pesawat. Energi ini dianggap bisa menyebabkan gangguan pada instrumen penerbangan. Sebelumnya, ada beberapa pesawat lain yang juga jatuh di Gunung Salak, seperti pesawat C-130 Hercules milik TNI AU tahun 1981, dan pesawat CASA-211 milik TNI AU tahun 2008. Kecelakaan ini menambah daftar panjang tragedi di gunung ini. Kejadian-kejadian ini membuat sebagian orang yakin kalau Gunung Salak itu angker dan berbahaya. Mereka percaya bahwa gunung ini memiliki aura mistis yang bisa membawa malapetaka. Tapi, kita juga harus ingat kalau kecelakaan pesawat bisa terjadi karena banyak hal, mulai dari cuaca buruk, kerusakan mesin, sampai kesalahan manusia. Faktor-faktor ini seringkali lebih berperan daripada hal-hal mistis. Kalian pernah dengar cerita tentang kerajaan gaib di Gunung Salak? Katanya, di balik hutan lebat dan kabut tebal, ada kerajaan gaib yang dihuni oleh makhluk halus. Menurut legenda, kerajaan ini dipimpin oleh seorang raja yang sangat sakti dan ditakuti oleh semua makhluk halus di sana. Banyak cerita tentang orang-orang yang mengaku pernah tidak sengaja masuk ke kerajaan gaib ini. Mereka bercerita tentang istana yang megah, taman yang indah, dan berbagai macam makanan enak. Tapi, mereka selalu diperingatkan untuk tidak makan atau minum apapun di kerajaan gaib itu, karena bisa jadi mereka tidak bisa kembali ke dunia manusia. Walaupun belum ada bukti nyata tentang kerajaan gaib ini, cerita-cerita tentang kerajaan gaib di Gunung Salak sudah diceritakan turun-temurun. Pernah berpikir kenapa gunung ini dinamai Gunung Salak? Apa karena dulu banyak pohon salak di sini? Ternyata ada cerita menarik di balik nama Gunung Salak ini, teman-teman. Nama Gunung Salak berasal dari seorang tokoh sufi yang sangat dihormati, yaitu Mbah Salak. Beliau dikenal sebagai seorang petapa sakti yang menghabiskan hidupnya untuk beribadah di Gunung Salak. Mbah Salak dipercaya memiliki ilmu agama yang tinggi dan kekuatan luar biasa. Setelah meninggal, Mbah Salak dimakamkan di Gunung Salak, dan makamnya sering diziarahi banyak orang. Karena Mbah Salak sangat dihormati, gunung tempat beliau dimakamkan pun dinamakan Gunung Salak. Kalian pasti sudah sering dengarkan kalau mendaki gunung itu ada pantangannya. Pantangan ini bukan hanya sekadar mitos, tapi juga bagian menjaga kelestarian alam dan menghormati kepercayaan lokal. Nah, di Gunung Salak juga begitu, teman-teman. Gunung ini terkenal dengan keindahan alamnya yang memukau.
tapi juga menyimpan banyak misteri dan cerita mistis. Salah satu pantangan yang paling terkenal di Gunung Salak adalah larangan untuk mengambil apapun dari gunung ini, termasuk batu, tanaman, atau apapun. Larangan ini bukan hanya untuk menjaga keindahan alam, tapi juga untuk menghormati makhluk halus yang diyakini menghuni gunung ini. Katanya, kalau kita melanggar pantangan ini, kita bisa kena sial atau diganggu makhluk halus penunggu Gunung Salak. Banyak cerita dari pendaki yang mengalami hal-hal aneh setelah melanggar pantangan ini. Menurut kepercayaan masyarakat sekitar, Gunung Salak itu tempat yang sakral dan dihuni oleh banyak makhluk halus. Mereka percaya bahwa makhluk-makhluk ini menjaga keseimbangan alam di gunung tersebut. Ada cerita tentang seorang pendaki yang nekat mengambil batu akik yang dia temukan di Gunung Salak. Batu akik itu terlihat sangat indah dan berkilau, sehingga dia tergoda untuk membawanya pulang. Awalnya dia baik-baik saja, tapi setelah pulang, dia terus-terusan diganggu makhluk halus. Setiap malam, dia merasa ada yang mengawasinya dan mendengar suara-suara aneh. Akhirnya, dia mengembalikan batu akik itu ke Gunung Salak, dan gangguan itu pun berhenti. Sejak saat itu dia tidak pernah lagi berani mengambil apapun dari gunung tersebut. Jadi teman-teman, kalau kalian mendaki Gunung Salak, ingat ya, jangan pernah mengambil apapun dari gunung ini. Hormati alam dan kepercayaan lokal, agar kita semua bisa menikmati keindahan Gunung Salak dengan aman dan damai. Bayangkan, teman-teman, kalian sedang enak-enaknya tidur di tenda, di tengah hutan Gunung Salak gelap gulita. Tiba-tiba, kalian mendengar suara gamelan yang samar-samar dari kejauhan. Merinding kan? Cerita tentang suara gamelan misterius di malam hari ini sudah menjadi legenda di Gunung Salak. Banyak pendaki yang mengaku pernah mendengarnya. Selain suara gamelan, ada juga yang pernah mendengar suara-suara aneh lainnya, seperti suara orang tertawa, suara hewan buas, atau bahkan suara tangisan. Biasanya suara-suara misterius ini terdengar pada malam hari, terutama menjelang tengah malam. Jadi kalau kalian mendaki Gunung Salak dan mendengar suara-suara aneh di malam hari, sebaiknya jangan ditanggapi teman-teman. Tetap tenang, berdoa, dan jangan lupa pasang headset kalau perlu. Gunung Salak itu memang dikenal punya aura mistis yang kuat banget teman-teman. Gunung ini seringkali diselimuti kabut tebal yang menambah kesan misterius dan magis. Banyak cerita dan legenda yang beredar tentang kekuatan spiritual yang ada di sini. Tidak heran kalau banyak orang yang datang ke sini untuk melakukan ritual atau bertapa. Mereka datang dari berbagai daerah, bahkan ada yang dari luar negeri, hanya untuk merasakan energi yang ada di Gunung Salak. Mereka percaya kalau dengan melakukan ritual di Gunung Salak, keinginan mereka akan lebih mudah terkabul. Ritual-ritual ini bisa berupa doa, meditasi, atau memberikan sesajen kepada roh-roh yang diyakini mendiami gunung ini. Biasanya, ritual-ritual ini dilakukan di tempat-tempat yang dianggap keramat, seperti di sekitar makam Mbah Salak, yang merupakan tokoh spiritual terkenal di daerah ini, di puncak gunung, atau di dekat air terjun. Tempat-tempat ini dipercaya memiliki energi yang sangat kuat dan bisa membantu mempercepat terkabulnya doa. Selain untuk ritual, Gunung Salak juga sering dijadikan tempat bertapa oleh orang-orang yang ingin mendekatkan diri kepada Tuhan atau mencari ketenangan batin. Mereka biasanya menghabiskan waktu berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, untuk bermeditasi dan merenung. Tapi, tidak semua ritual atau pertapaan di Gunung Salak itu baik, teman-teman. Ada juga yang datang dengan niat buruk dan menggunakan tempat ini untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Ada juga yang menggunakan kesempatan ini untuk melakukan ritual-ritual sesat atau ilmu hitam. Mereka percaya bahwa energi mistis Gunung Salak bisa digunakan untuk tujuan-tujuan jahat. Jadi, buat kalian yang berencana mendaki Gunung Salak, sebaiknya jaga sikap dan perilaku ya. Hormati tempat ini dan orang-orang yang sedang melakukan ritual atau bertapa. Jangan sampai mengganggu orang yang sedang melakukan ritual atau pertapaan. Ingat, kita harus selalu menghormati kepercayaan dan praktik spiritual orang lain. Nah itu tadi teman-teman beberapa fakta mistis tentang Gunung Salak yang bikin merinding. Meskipun cerita-cerita ini menarik, penting untuk tetap menghormati alam dan budaya lokal saat mengunjungi tempat seperti Gunung Salak.